Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Dahuri Halaman Marhab dengan NPMG1F021014 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Sebelumnya saya hormati Bapak Andang Wijanarko selaku dosen pengampu mata kuliah Smart Society dan teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan panel project yang telah saya buat tentang konsep penerapan Smart Society di daerah kota atau kabupaten tempat mahasiswa tinggal. Nah, jadi untuk konsep Smart Society yang saya buat yaitu Kepahyang AgriHub, platform pasar digital berbasis SMS Gateway untuk komunitas petani di Kabupaten Kepahyang. Kita masuk saja ke pembahasannya. Yang pertama itu ada pendahuluan. Yang pertama itu tentang konsep dasar Smart Society. Jadi Smart Society ini itu muncul sebagai respon terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern lah, terutama dalam konteks urbanisasi. Jadi dalam konteks perpindahan masyarakat desa ke kota. Jadi dengan banyaknya penduduk desa yang pindah ke kota sehingga kota itu menjadi padat, muncul tuh berbagai macam tantangan atau masalah seperti kemacetan lalu lintas, polusi, dan penyediaan layanan publik yang kurang efisien seperti itu, teman-teman. Nah, teknologi informasi atau TIK di sini memainkan peran yang sangat penting untuk mengatasi masalah akibat terjadinya urbanisasi ini tadi, teman-teman. Jadi TIK memiliki peranan yang sangat penting lah dalam menyelesaikan masalah yang ada. Selanjutnya itu poin yang kedua, bahwa Smart Society ini hadir itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, teman-teman. Jadi konsep Smart Society ini hadir selain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, juga untuk efisiensi sumber daya. Kemudian untuk mendapatkan partisipasi masyarakat, kemudian untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi Smart Society ini menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pengembangan ekonomi di suatu masyarakat tersebut. Kemudian adapun yang selanjutnya itu ketahanan sosial. Jadi dalam menghadapi krisis seperti bencana alam atau pandemi, Smart Society ini dapat meningkatkan ketahanan sosial dengan memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Mungkin itu untuk bagian pendahuluan. Sedikit intermezzo saja. Kita masuk ke gambaran umum Kabupaten Kepahyang. Kebetulan ini adalah kabupaten tempat saya tinggal dan saya lahir, teman-teman. Untuk lokasi geografis, jadi dari Kabupaten Kepahyang ini, jadi Kabupaten Kepahyang ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki luas sekitar 66.500 hektar dan terdiri dari 8 kecamatan. Ada Kecamatan Kepahyang, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Muara Kemumu, dan lain sebagainya. Kemudian juga Kabupaten Kepahyang ini terletak di wilayah perbukitan ya, jadi untuk iklimnya itu sejuk juga, teman-teman. Terus untuk poin berikutnya ini mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut. Untuk tantangan utamanya itu infrastruktur IT dan keterbatasan akses pasar untuk Kabupaten Kepahyang. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut lagi, teman-teman. Mungkin kita akan lanjut, sudah tentang gambaran umum, kita masuk ke identifikasi tantangan. Jadi tantangan apa aja yang ada di Kabupaten Kepahyang ini. Nah, untuk tantangan utama di sektor pertanian, kenapa saya memilih fokusnya sektor pertanian di sini? Mungkin setelah ini nanti akan dijelaskan tentang potensinya. Yang pertama itu keterbatasan informasi pasar. Nah, jadi para petani itu susah mendapatkan informasi tentang pasar di luar sana, teman-teman. Jadi di petani itu ya taunya kalau menjual hasil panen atau hasil perkebunannya itu ya ke toke atau ke tengkulak-tengkulak yang ada di sekitar kebunnya itu aja. Nah, itu tadi juga masuk ke poin kedua, jadi ketergantungan tuh pada tengkulak. Nah, kemudian oh sorry,
Kemudian juga para petani ini cenderung tidak memiliki akses teknologi, teman-teman. Jadi para petani itu masih secara manual atau secara konvensional lah dalam dalam bertani, baik itu dalam bertani, baik itu dalam menjual barangnya, itu masih secara manual lah, masih konvensional. Terus untuk tantangan lain selain di sektor pertanian, tentunya kan ini smart society harus ada eh, maaf, harus ada teknologi di dalamnya. Nah, di Kabupaten Kepahyang ini untuk infrastruktur IT-nya itu masih terbatas, teman-teman. Apalagi di jaringan internet di perdesaan. Jadi untuk desa-desa yang jauh kan, terutama apalagi para petani ini kan kebunnya itu kan di daerah yang jauh lah, yang desa-desa terpencil. Jadi susah untuk mendapatkan akses internet, teman-teman. Mungkin itu aja untuk identifikasi tantangan yang ada di Kabupaten Kepahyang. Fokusnya saya ada di dua saja, yaitu tentang sektor pertanian, kedua itu tentang infrastruktur IT. Kita masuk ke potensi kabupaten di Kabupaten Kepahyang, teman-teman. Jadi itu tadi kenapa saya memilih fokusnya itu ke sektor pertanian, karena sektor pertanian ini merupakan penyumbang PDRB terbesar dibanding sektor-sektor lainnya yang ada di Kabupaten Kepahyang, teman-teman. Di sini juga saya lihat, mungkin tidak ada di presentasi, saya mendapatkan sebuah tabel ya dari Dinas Pertanian Kabupaten Kepahyang, itu bahwa hasil pertanian yang paling mendominasi itu antara lain ada kopi, cabai, padi, lada, itu juga banyak. Jadi sektor pertanian memang menjadi sektor unggulan lah di Kabupaten Kepahyang ini. Nah, uh, di sini peran pemerintah sangat penting, teman-teman. Jadi dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan ekonomi ini berbasis pertanian itu sangat penting. Jadi kontribusi pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini. Kemudian dibutuhkan juga ketersediaan penyuluh pertanian. Jadi agar petani bisa lebih luas lah wawasannya tentang pertanian. Ini itu untuk potensinya. Jadi potensi pertanian di Kepahyang itu sangat luas, teman-teman. Kita masuk ke poin berikutnya. Nah, jadi poin penting sebenarnya dalam dalam presentasi ini itu tentang konsep smart society apa sih yang ingin saya rancang untuk Kabupaten Kepahyang, tentunya dalam sektor pertanian. Jadi di sini saya membuat sebuah Kepayang Agri Hub namanya. Jadi Kepayang Agri Hub itu sebuah layanan berbasis teknologi SMS Gateway yang dirancang untuk menjawab tantangan yang dihadapi komunitas petani ini tadi di Kabupaten Kepahyang, teman-teman. Kenapa memilih SMS Gateway? Mungkin nampaknya sederhana, tapi ini kan untuk menjawab tadi kalau di desa sulit mendapat internet. Jadi kalau SMS Gateway, SMS itu tidak memerlukan internet, teman-teman. Di solusi untuk keterbatasan internet. Nah, untuk fungsi utama ya dari Kepahyang Agri Hub atau SMS Gateway ini tadi, yang pertama yaitu untuk informasi harga pasar. Nah, jadi petani ini nanti dia tinggal langsung saja tuh mengetikkan sebuah format, misal formatnya harga kopi, langsung dikirim, jadi akan muncul tuh SMS balasan berupa harga kopi di tahun ini itu berapa. Misal harga cabai di tahun ini berapa. Kemudian yang kedua itu ada pencatatan hasil panen. Nah, apa itu pencatatan hasil panen? Jadi nanti setiap hasil panen yang petani itu dapat, itu petani bisa kirimkan ketikan di SMS itu nanti. Kemudian SMS-nya itu nanti akan disimpan ke database. Nah, jadi datanya akan tersimpan, akan dikelola oleh baik itu pemerintah daerah ataupun koperasi petani, mungkin nanti akan ada koperasi petani. Nah, jadi dari hasil itu nanti para pembeli dari luar mungkin yang ingin membeli secara besar-besaran atau perusahaan yang ingin membeli hasil pertaniannya itu bisa langsung
dari si koperasi petani itu tadi teman-teman, atau pemerintah yang mengelolanya lah. Jadi para petani nggak perlu lagi menjual hasil panennya ke tengkulak yang bisa jadi harganya nanti tidak sesuai dengan harga pasar saat itu. Yang kedua, yang ketiga yaitu fungsi utamanya penyebaran informasi agrikultur. Nah, jadi para petani di sini nanti mungkin bisa mendapat tuh informasi tentang bagaimana menanam ini dengan baik, terus kapan waktu yang cocok untuk menanam komoditi yang ingin dia tanam nanti. Misal, kalau cabai nanamnya yang baiknya itu kapan, dan lain sebagainya lah. Untuk keunggulan dari uh, SMS Gateway ini, kayak AgriHub. Yang pertama tuh aksesibilitasnya itu tinggi, teman-teman. Aksesibilitasnya tinggi, terus hemat biaya juga tentunya karena hanya SMS saja, nggak perlu aplikasi. Buat aplikasi apa, menggunakan koneksi internet itu nggak perlu. Terus juga keberlanjutan lah, jadi bisa digunakan terus. Terus kita masuk ke strategi penerapan teknologi. Jadi bagaimana strategi penerapan dari SMS Gateway ini bekerja nantinya. Yang pertama itu komponen utama yang pastinya itu ada si SMS Gateway ini tadi, yang fungsinya sudah saya jelaskan untuk uh, mencatat hasil panen, untuk mengetahui harga pasar komoditinya yang ingin diketahui, juga untuk edukasi untuk petani juga. Kemudian ada juga database tuh untuk manajemen data hasil panen dan harga pasar. Jadi petani bisa mengirimkan hasil panennya berapa, terus harga pasar saat itu juga berapa. Untuk langkah tadi untuk komponen utamanya. Terus untuk langkah penerapannya mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut lagi, tapi di sini secara singkat langkah penerapannya itu adalah pengadaan server, tentunya harus ada servernya. Terus integrasi SMS Gateway. Terus kemudian yang kedua harus ada sosialisasi tentunya kepada para petani melalui penyuluhan-penyuluhan yang mungkin nanti akan dilakukan, teman-teman. Nah, kemudian tentunya untuk konsep ini harus ada kolaborasi antar pemangku kepentingan. Ya, dan yang pertama harus ada campur tangan yang besar ya di sini oleh pemerintah daerah untuk menyediakan infrastrukturnya, server tadi dan sebagainya, dan regulasi-regulasi apa yang dibuat seperti itu. Kemudian ada koperasi petani. Nah, koperasi petani ini tadi yang saya sudah jelaskan mungkin bisa memanajemen data dan distribusi informasi entah itu hasil panen, harga pasar ke para petani ini teman-teman. Jadi kayak perantaranya lah antara petani ke penjual, bisa antara ya untuk menghubungkan antara petani dan pembeli melalui koperasi petani ini. Kemudian untuk swasta juga bisa menyediakan teknologi teman-teman. Jadi sebagai penyedia teknologi telekomunikasi SMS-nya seperti Telkom dan lain sebagainya lah. Dan bisa juga melakukan pelatihan. Di sini juga ada penyuluh, mungkin ada pakar ya, pakar tentang pertanian lulusan. Jadi pakarnya lah tentang pertanian bisa mengedukasi para petani yang ada di Kabupaten Kepahyang. Nah, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya itu harus ada kolaborasi dengan institusi pendidikan atau akademisi lah teman-teman. Jadi setelah ini nanti diterapkan harus kalau bisa ya dilakukan riset lah oleh atau penelitian oleh akademisi agar si SMS Gateway ini juga nanti bisa terus berkembang atau mendapat saran atau perbaikan lah yang bisa dilakukan. Kemudian, nah ini kita masuk ke implementasi dan uji coba. Jadi untuk implementasinya yang saya terkata yang saya harapkan di sini yaitu pengumpulan data harga dan hasil panen. Jadi harus dikumpulkan dulu, dihimpun data harga pasar yang real itu berapa dan data hasil panen petani tadi yang sudah dikirim dengan SMS Gateway. Kemudian harus juga dilakukan pelatihan dan penyuluhan kepada para petani supaya petani bisa dengan fasih nanti menggunakan si SMS Gateway ini nanti. Oke, seterusnya
dilakukan uji coba tentunya dengan potensi pertanian yang tinggi. Nah, misal salah satunya ini ada di salah satu kecamatan di Kabupaten Kepahyang, yaitu Kecamatan Muarakumu, karena kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kepahyang yang memiliki potensi pertanian yang paling tinggi, teman-teman. Dan yang terakhir itu jangan lupa dilakukan evaluasi untuk pengembangan atau perbaikan lah lebih lanjut dari SMS Gateway ini nanti. Nah, kita lanjut ke poin yang berikutnya, itu dampak yang diharapkan. Jadi apa sih dampak yang diharapkan jika SMS Gateway ini nanti atau Kepahyang AgriHub ini nanti diimplementasikan? Yang pertama untuk bidang sosial. Nah, jadi untuk di bidang sosial itu meningkatkan keterhubungan petani dan pembeli serta mengedukasi para petani baik itu tentang harga pasar dan agrikultur, teman-teman. Jadi dengan adanya platform ini, para petani itu langsung dihubungkan ke pembeli, teman-teman. Tidak lagi melalui perantara atau tidak lagi dengan tengkulak-tengkulak itu yang bisa merugikan petani. Karena biasanya kalau harganya di tengkulak itu berbeda dengan harga pasar yang sebenarnya, teman-teman. Jadi ini akan meningkatkan transparansi dan adil lah untuk para petani. Kemudian ada edukasi, jadi petani itu bisa mendapatkan akses yang tidak hanya terbatas pada harga pasar. Petani juga bisa mendapatkan informasi mungkin tentang hama apa yang sedang banyak, seperti yang saya jelaskan tadi, kapan waktu menanam yang cocok dan lain sebagainya. Itu untuk dampak yang diharapkan di aspek sosial. Kemudian untuk ekonomi, yang pertama itu tentunya meningkatkan pendapatan petani, terus pengurangan ketergantungan kepada tengkulak. Nah, ini poin ini juga sangat penting, seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya, bahwa kalau sudah ke tangan tengkulak itu biasanya harganya tidak wajar atau tidak normal lah. Jadi dengan adanya ini petani bisa mendapatkan harga yang lebih sesuai lah. Jadi petani juga merasa adil dan tidak dibohongi. Kemudian untuk lingkungan, jadi di sini mengurangi limbah pertanian dengan informasi jadwal tanam dan panen yang tepat. Jadi dengan informasi yang didapatkan oleh petani mengenai waktu tanam dan panen yang ideal, petani itu dapat mengelola lahan mereka dengan lebih efisien, mengurangi pemborosan sumber daya, serta menghindari pembusukan hasil panen yang tidak terjual karena keterlambatan itu, teman-teman. Nah, jadi itu untuk dampak yang diharapkan di bidang lingkungan. Jadi ada 3, ada sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, kita masuk ke konklusi atau ke kesimpulan yang terakhir. Nah, jadi platform Kepahyang AgriHub ini sebagai solusi sederhana namun inklusif lah. Jadi platform ini berupaya untuk mendukung komunitas petani di Kabupaten Kepahyang dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi melalui akses informasi yang mudah. Nah, jadi dia itu bersifat inklusif karena kayak ini dibutuhkan lah oleh para petani di Kabupaten Kepahyang. Nah, kemudian jadi berdampak positif bagi kesejahteraan petani dan pengembangan daerah tentunya. Mungkin nanti menjadi PAD yang terbesar mungkin bagi Kabupaten Kepahyang di sektor pertanian seperti itu. Kemudian ada pun untuk rekomendasi yang bisa diberikan, yang pertama yaitu perluasan cakupan layanan ke seluruh kecamatan, teman-teman. Jadi bisa menjangkau lah ke semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahyang. Kemudian integrasi fitur tambahan seperti layanan konsultasi pertanian dan jadwal tanam otomatis. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi tuh. Ada integrasi berbasis internetnya mungkin. Kemudian kolaborasi jangka panjang dengan sektor swasta. Nah, jadi di sini juga diharapkan adanya partisipasi yang besar, baik itu dari pihak swasta atau institusi pendidikan ke
konsep Smart Society yang telah dibuat ini, teman-teman. Jadi, mungkin itu saja presentasi saya mengenai konsep Smart Society yang telah saya rancang. Mungkin agak sederhana, hanya SMS gateway, tapi mungkin bisa berdampak besar bagi petani di Kabupaten Kepahyang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata atau kata saya yang kurang sopan atau tidak berkenan. Saya tutup presentasi saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.